Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dinanti sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu sendiri adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, di mana fungsi keuangan ini merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan gambaran akuntansi atas operasi serta posisi keuangan perusahaan. Pada laporan keuangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah laporan laba atau rugi, kedua laporan saldo laba, ketiga neraca, yang keempat adalah laporan arus kas. Selanjutnya ada laporan arus kas. Terdapat contoh pada PowerPoint nomor 4, yaitu PT Untung. Pada PT Untung ada aktivitas operasi. Yang pertama adalah laba bersih sejumlah Rp62, tambahan laba bersih, depresiasinya 50, peningkatan utangnya 15, peningkatan akrualnya 5, pengurangan atau penggunaan biaya peningkatan piutangnya 20, peningkatan persediaannya 70. Arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi itu sejumlah 42.000, aktivitas investasi jangka panjang, akuisisi dari aktiva tetapnya itu sejumlah 80. Aktivitas pembiayaan ini ada 3, yaitu peningkatan wesel tagihan sejumlah 5.000, peningkatan obligasinya 42.000, pembayarannya di Fed ini ada 29. Arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas pendanaan sejumlah 18.000, penurunan bersih kas dan sekuritasnya itu 20.000, kas dan sekuritas pada awal tahunnya ini 40, kas dan sekuritas pada akhir tahunnya itu sejumlah 20.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Afarani Farera. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi aktiva atau harta dan pasiva atau kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Yang kedua, laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, serta jumlah biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Yang keempat, laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan yang pertama ada laporan neraca. Dalam laporan neraca terdapat 3 bentuk, yaitu yang pertama, bentuk sekontro atau horizontal. Neraca dalam bentuk ini seperti huruf T, di mana sisi aktivanya berada di sebelah kiri dan sisi pasiva berada di sebelah kanan. Neraca bentuk sekontro atau horizontal ini dapat dilihat seperti berikut ini. PT ABC Tbk per 31 Desember 2015. Sebelah kirinya itu terdapat aktiva
di mana terdapat komponen aktiva tetap yang berjumlah Rp2.000, komponen aktiva lancar berjumlah Rp7.500, aktiva lainnya berjumlah Rp500. Jadi total jumlah aktivanya itu sebesar Rp10.000. Sedangkan yang di sebelah kanannya itu terdapat pasipa. Komponennya terdiri dari utang lancar berjumlah Rp1.000, utang jangka panjang Rp6.000, ekuitas Rp3.000, dan total jumlah pasipanya itu ada Rp10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Azra Andini ingin membahas tentang bentuk-bentuk laporan keuangan. Kedua, bentuk laporan atau vertikal. Komponen aktiva tetap jumlah 2.000, aktiva lancar jumlah 7.500, aktiva lainnya jumlah 500, jumlah aktiva 10.000. Lalu ada pasiva. Utang lancar jumlah 1.000, utang jangka panjang jumlah 6.000, ekuitas jumlah 3.000, jumlah pasiva 10.000. Ketiga, bentuk lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan posisi perusahaan. Lalu ada laporan laba atau rugi. Khusus untuk laporan laba atau rugi hanya memiliki dua macam, yaitu yang pertama bentuk tunggal. Komponen pertama pendapatan usaha jumlah 15.000, pendapatan di luar usaha jumlah 35.000, total 18.500. Kedua, biaya-biaya. Harga pokok perusahaan jumlah 11.000, biaya umum dan administrasi jumlah 1.500, biaya di luar usaha 1.000, total 13.500. Ketiga, laba bersih sebelum pajak jumlah 5.000. Keempat, pajak 20%, jumlah 1.000. Dan kelima, laba bersih sesudah pajak jumlah 4.000. B. Bentuk majemuk. Komponen pertama pendapatan dan biaya usaha. Pendapatan usaha jumlah 15.000, biaya usaha 3.500. Laba bersih usaha jumlahnya 11.500. Kedua, pendapatan dan biaya di luar usaha. Pendapatan di luar usaha jumlah 3.500, biaya di luar usaha 1.000, total 2.500. Ketiga, laba bersih sebelum pajak jumlah 5.000. Keempat, pajak 20%, jumlah 1.000. Dan yang terakhir, laba bersih sesudah pajak, jumlahnya 4.000. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Putri Haryani. Selanjutnya, terdapat pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Yang pertama, terdapat kreditor. Pihak kreditor atau lembaga keuangan sangat berkepentingan terhadap pembiayaan usaha. Bank atau lembaga keuangan lainnya tidak mau menderita kerugian seperti kredit macet. Oleh karena itu, pihak bank perlu mempelajari prospek usaha. Bank dan lembaga lainnya harus mengetahui berapa dana sesungguhnya yang dibutuhkan, sehingga tidak terjadi dana yang mubazir dan akhirnya beban nasabahnya. Selanjutnya terdapat pemegang saham. Pemegang saham sekaligus pemilik perusahaan berkepentingan terhadap laporan keuangan, terutama untuk melihat kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan yang dimaksud ialah kemampuan dalam menciptakan laba dan pengembangan aset. Selanjutnya terdapat pemerintah. Bagi pemerintah, laporan keuangan digunakan untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan aktivitasnya, sekaligus untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara terutama pajak dan retribusi lainnya. Selanjutnya, terdapat manajemen. Bagi pihak manajemen, laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk menilai manajemen dalam mengelola sumber daya. Selanjutnya, terdapat karyawan. Bagi karyawan, dengan adanya laporan keuangan
juga untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dengan mengetahui ini, mereka juga paham tentang kinerja mereka, sehingga mereka merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila perusahaan mengalami keuntungan, dan sebaliknya perlu melakukan perbaikan jika perusahaan mengalami kerugian. Yang selanjutnya yaitu komponen manajemen keuangan. Itu ada 5. Yang pertama yaitu prosedur anggaran. Yang kedua, pembelajaran pergudangan dan prosedur pendistribusian. Yang ketiga, yaitu prosedur akuntansi keuangan. Yang keempat, prosedur investasi. Yang kelima, prosedur pemeriksaan. Selanjutnya yaitu cara mengatur keuangan dalam usaha. Yang pertama yaitu pisahkan rekening pribadi, rekening keluarga, dan rekening usaha. Kedua, alokasikan pengeluaran bulanan termasuk gaji. Yang ketiga, buat catatan proyeksi kas. Yang keempat, buat laporan keuangan minimal arus kas. Yang kelima, pisahkan akunting dengan kasir. Yang keenam, hindari uang menginap di karyawan. Dan yang ketujuh, lakukan cek stok barang secara berkala. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.